Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini tentunya kami hadirkan melalui Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan hari ini narasumber kita lewat Zoom ya. Kalau biasanya datang di studio sahabat budaya, hari ini kita tersambung lewat link Zoom bersama dengan Bapak Taufan Jaya SPD MHum. Nah kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan bahasa daerah, dan beliau ini berasal dari pengurus Aruna Mahasiswa Universitas Indonesia. Kita coba tersambung dulu lewat Zoom. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak Taufan? Ya, sangat jelas ini. Oke, baik. Mungkin ada sedikit pengantar dulu terkait dengan topik kita pagi hari ini mengenai perlindungan bahasa daerah ini. Silakan Pak Taufan. Ya, jadi memang salah satu hal yang paling penting ini adalah bahasa yang kita miliki, khususnya bahasa daerah ya, karena begitu banyaknya, mungkin kita salah satunya negara yang paling kaya dengan bahasa daerah Pak ya, Pak. Ya. 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 Iya, betul. Ya. Ya. Jadi seharusnya sebenarnya di sekolah-sekolah itu paling tidak bahasa pengantarnya pakai bahasa daerah Pak ya, atau Pak, supaya anak-anak ini juga tidak ada beban, apalagi orang tuanya tadi sampai berpikiran begitu, jangan sampai ini anak saya tidak mengerti bahasa materi yang disampaikan oleh gurunya karena dia menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya termotivasilah untuk hanya sekedar menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kayak ada perasaan untuk bagaimana ya, tidak terlalu penting mempelajari bahasa daerah. Iya. Ya. Ya. Ya.
Iya, iya. Nah, kalau di kampung-kampung kan memang dalam keseharian anak bermain, mungkin dalam sistem komunikasinya ini masih menggunakan bahasa daerah ya. Tapi itu tadi ternyata di daerah pedalaman saya juga baru tahu ternyata justru dia kesusahan juga mempelajari bahasa daerah ya, atau karena itu tadi ada kekhawatiran dari orang tua. Nah, sebagai orang tua nih Pak Jaya, kira-kira nih apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu bahwa bahasa daerah itu sangat penting. Karena itu adalah bahasa ibu kita, artinya bahasa yang pertama kali kita tahu, tapi justru ibunya selaku penutur bahasa daerah itu sendiri tidak mau mengajarkan bahasa daripada ibunya itu sendiri, bahasa pertama yang harusnya dipelajari nih. Ya. Iya. Hmm. Itu daerah mana itu Pak? Teman baru saya dengar. Oh, iya iya iya. Jadi kayak mirip bahasa Toraja gitu ya, tapi bukan bahasa Toraja. Iya. Toraja ya. Heeh. Mm-mm. Oh, iya. Iya. Oh. Wah. Luar biasa ya. Ternyata di Sulawesi Selatan ini kayak di Sulawesi saja ini sudah kaya sekali dengan sub bahasa ya. Tadi itu baru saya dengar itu. Kalau yang saya dengarkan biasanya bahasa Toraja, bahasa mana lagi tuh daerah Enrekang ya, Makassar, Bugis, Toraja, Konjo, apalagi nih. Ternyata ya, di sana di daerah Luwu Timur ya. Oh, Luwu Utara. Oke. Kalau yang mirip bahasa Toraja itu Luwu apa itu? Karena ada juga pendengar kami dari sana itu daerah Masamba kalau nggak salah. Itu kayak agak-agak ketorajaan bahasanya nih. Hmm. Bahasa Thai. Hmm. Ya. Nah, Pak Topan sendiri ini sekarang lagi masih kuliah ya sementara ini Kak Topan? Di UI ya. Jadi posisi sekarang masih di Jakarta ya? Oh, di Depok. Oke. Nah, ini ambil jurusan bahasa juga ya? Bahasa. Oke. S3 kayaknya ya. Iya. Nah, ini sejauh ini kita mengamati daripada bahasa yang kita miliki ini itu tadi ada beberapa faktor ya, termasuk tadi pengaruh dari orang tuanya, khawatirnya orang tua ini merasa bahwa nanti anaknya tidak bisa berkembang kalau tidak kalau hanya menguasai bahasa daerah. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan ini sebenarnya ini untuk supaya segala perspektif tentang bagaimana bahasa daerah itu adalah kolot atau kampungan ini supaya bisa lebih istimewa lagi untuk dipelajari itu seperti apa ini Pak Kak Topan? Ya. 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 Hmm. Hmm.
Bisa ya. Oh, Masya Allah, iya. Jadi memang memang ada hal yang bisa sebenarnya kita lakukan ya. Kenapa kok kita bisa bangga menggunakan bahasa luar negeri? Kok kita tidak bangga dengan bahasa daerah kita ya? Padahal kalau orang luar negeri justru penasaran mau belajar bahasa kita di sini. Apalagi begitu banyaknya, lain tempat, lain lagi bahasanya. Mungkin kalau di daerah-daerah lain paling 2-3 bahasa yang dia miliki. Tapi kalau kita di Indonesia ini, jangankan satu negara, satu pulau saja, satu daerah saja bisa bermacam-macam bahasanya ya Pak Taufan ya. Oke, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita hadirkan dulu satu kelong. Saya hadirkan dulu lagu dari Toraja nih, Buntu Burake. Sola da buntu burake
Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini? Gencana. Excuse me, thank you. Kumaon. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan tabe, Matur nuwun. Dagawel. Rancak bana. bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, tentunya masih di Mosaik Budaya. Kita masih bersama dengan Pak Topan ya di Zoom. Kita tadi sudah berbincang-bincang seputaran bahasa daerah, Pak Topan. Nah, mungkin bisa sedikit lagi memberikan gambaran bahwa seberapa pentingnya sih sebenarnya bahasa itu dipelajari, bahasa daerah khususnya ini. Karena tadi ada beberapa hal yang menjadi dasar bahwa ini alasannya kenapa orang tua misalnya lebih mengajarkan bahasa Indonesia ketimbang bahasa ibu gitu kepada anak-anaknya. Nah, kira-kira ini supaya masyarakat juga tahu bahwa sebenarnya begitu pentingnya kita mempelajari bahasa daerah kita. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. 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 Hilang. Ya. Ya. Lontar apa bur? Kan kalau kayak pengobatan itu. Ya. Oke. Jadi memang banyak hal yang bisa sebenarnya
begitu penting menjadi alasan bahwa kenapa bahasa Indonesia ini harus diajarkan, supaya itu tadi jangan sampai punah, jangan sampai hilang, atau paling parah ini karena semakin berkurangnya penutur ini, penutur bahasa daerah ini akan semakin menghilangkan identitas budaya kita ya. Jangan sampai nanti tinggal kita, anak-anak cucu kita cuma taunya aja bahwa dulu itu ada bahasa Bugis, ada bahasa Toraja, Mandar, tapi sudah tidak bisa lagi menuturkan bahasa daerah itu sendiri. Nah, mungkin paling hal yang konkret kita hadapi sekarang ini, banyak orang tahu bahwa itu adalah tulisan aksara lontara, tapi jarang sekali mungkin kalau anak-anak zaman sekarang ini bahkan mungkin sudah tidak bisa lagi membaca huruf aksara lontara itu. Nah, ini karena pun bahasa juga akan begitu nanti juga ya. Hanya orang kenal, oh itu bahasa Bugis itu, tapi tidak tahu ki artinya, tidak tahu ki memaknainya. Ya. Ya. Iya. Wah. Hilang sudah. Wah. Ya, identitas budaya. Iya, sangat luar biasa ya. Wah, ini sayang sekali kalau sampai ada satu bahasa yang ada di Indonesia hilang, bahkan menghilangkan juga sukunya ini ya. Karena ya, oke. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa nih yang sudah mungkin dari akademisi ya, karena kita mungkin banyak bergerak di bidang akademisi. Langkah-langkah yang coba untuk dilakukan supaya ini upaya untuk melestarikan bahasa daerah ini, Pak Taufan. Ya. Ya. Oh iya. Iya. Iya iya iya. Daerah. Yeah. 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 Ya. Nah, apalagi sekarang kan sudah era digital ya, banyak hal yang mudah kita lakukan untuk memsosialisasikan bahasa daerah ini. Iya. Nah, kalau di di dunia akademik itu sebenarnya minatnya mahasiswa untuk memilih bahasa itu, khususnya bahasa daerah ya. Kalau Pak Topan sendiri ini konsentrasinya pernah ambil bahasa daerah atau hanya sekedar di sastranya aja? Oh, bahasa daerah ya. Nah, itu sebenarnya apa yang memotivasinya Pak Topan? Ini bisa juga menjadi inspirasi nih kepada seluruh generasi-generasi anak muda sekarang. Kan banyak kan biasanya kalau mau kuliah pikirannya itu ambil jurusan-jurusan yang apalah ya istilahnya, lebih kepada misalnya kedokteran atau ke teknik atau apalah ya, yang jarang sekali mau melirik bahasa ini, apalagi bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya banyak ya, apalagi kalau bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Korea. Iya.
Iya. Iya. Wow. Iya. Heeh. Oh. Unik ya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, betul. Iya. Masya Allah ya, jadi sangat menginspirasi ini. Jadi sebenarnya banyak hal. Nah termasuk saya rasakan ini Pak, saya termasuk masuk di Pro 4 RRI ini karena salah satunya itu persyaratan saya bisa menguasai bahasa daerah, bahasa Bugis gitu paling tidak ya. Karena di sini juga penyiarnya sudah mulai juga berkurang ya penyiar bahasa Bugisnya. Nah mungkin hal yang paling penting adalah juga peran daripada generasi-generasi anak muda sekarang ini. Nah, untuk mengembalikan kembali kecintaannya kepada bahasa daerah itu, kira-kira apa lagi nih yang perlu dikembangkan ini untuk kebahasaan kita ini, khususnya bahasa daerah? Ya. 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 Heeh. Daerah ya. Heeh. Ya. Iya iya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya, dan unik karena memang kita kaya dengan bahasa itu sendiri. Nah termasuk mungkin sekarang itu kan banyak sekarang konten kreator atau istilahnya bikin konten-konten menggunakan bahasa daerah. Kayak misalnya yang terkenal ini baru-baru ini kan dari Bone ya, ada YouTubers dengan menggunakan bahasa daerah full. Itu dalam membuat film-film atau cerita-cerita lucu, itu kan menarik, itu banyak juga ternyata yang subscribe gitu ya. Iya, jadi jangan khawatir begitu ya kalau bahasa daerah kita jadikan sebagai apa namanya, salah satu konten daripada di media sosial kita, itu justru akan menarik dan unik ya, sehingga banyak juga orang yang suka. Nah Pak Topan, apa nih kira-kira nih yang saat ini dilakukan dan ditemukan bahwa bahasa ini perlu dijaga supaya nanti tidak punah begitu. Nah kalau di Sulawesi Selatan ini ada nggak kira-kira indikasi bahasa yang sudah juga ini mengarah seperti yang tadi kita bilang di Papua itu ya, mohon maaf tadi ada contohnya di Papua. Kalau di Sulawesi Selatan ini kira-kira penutur yang paling bahasa yang paling mulai sekarang berkurang penuturnya itu bahasa apa ini? Oh Wotu ya, Wotu ya. Ya. Oh. Iya iya iya.
Iya. Hmm. Ya, jadi hilang. Jadi orang Bugis misalnya tinggal di Makassar ya harus mata pelajarannya bahasa Makassar. Begitupun juga ya. Jadi itulah dulu pentingnya ada muatan lokal ya. Jadi sekolah dikasih kewenangan untuk memberikan pelajaran tentang misalnya bahasa daerah. Tapi itu pun juga susah juga Pak ya, karena biasa yang mengajar kita bukan orang Bugis. Pernah saya rasakan begitu, kok kita diajarin pakai bahasa Bugis tapi bukan orang menguasai bahasa Bugis yang menjadi guru mata pelajarannya. Jadi mungkin karena tenaga-tenaga pendidiknya ini juga masih berkurang, masih kurang sekali ya. Ya. Nah sejauh ini perkembangan bahasa daerah ini bagaimana kita lihat ini Pak? Kira-kira nih untuk kedepannya ini agar tetap terjaga tidak punah, apa yang menjadi poin pentingnya ini daripada bahasa daerah? Iya ya. Iya. 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 Dan ini memang ada beberapa hal yang saya juga amati kan, bahasa Bugis ini ketika orang tua sama-sama Bugis tapi setelah merantau misalnya ke daerah Sumatera, Kalimantan. Jadi saya pernah dapat juga kasus seperti itu Pak Tawan ya. Teman saya ini sebenarnya orang tuanya semuanya Bugis. Ada Bugis Bone, Bugis Wajo. Tapi ketika dia di Sumatera dia tidak terlalu menggunakan bahasa itu sehingga anaknya ini tidak terlalu paham ya. Mengerti, cuma menuturkannya itu yang susah. Dia mengerti kalau dibicarai bahasa Bugis, tapi dia menuturkannya itu yang susah. Apakah itu memang, apakah itu juga merupakan faktor geografis atau lingkungan atau bagaimana? Iya betul, masih sama-sama Bugis. Iya iya. Apalagi yang, tapi ada juga yang kasusnya begini, mungkin tinggalnya di lingkungan misalnya Makassar atau Bugis, tapi itu tadi terjadi perkawinan sila, orang tuanya Mandar misalnya, bapaknya Bugis, tapi sama-sama tidak ada yang satu pun diwariskan ke anaknya ini bahasa daerah. Iya iya iya. Iya.
Iya. Iso ngomong cowok. Iso. Oh, iso. Oke. Hmm. Pasti betul. Yang itu saya juga rasakan karena saya bisa bahasa Jawa karena sudah berada di lingkungan Jawa dulu 4 tahun. Ya, karena lingkungan memang mempengaruhi kita. Bisa mengerti sedikit bahasa Madura karena di lingkungan kita ada orang Madura. Masuklah di RRI Pro 4 ada bahasa Toraja, bahasa Mandar, Makassar, apalagi Bugis lebih-lebih. Ya, jadi memang ada pengaruh kebiasaan ya. Jadi bahasa itu sebenarnya bukan ilmu pengetahuan, istilahnya bukan kayak dicari dengan ilmu pengetahuannya, tapi kebiasaan ya, kebiasaan. Iya. Mungkin kalau hanya sebatas teori ya memang untuk dalam penuturan, ini dari sisi penuturan. Tapi saya juga pernah baru-baru ini mengikuti ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Kita memang penutur bahasa Indonesia ya UKBI. Ternyata setelah masuk melihat soal-soalnya, waduh, ternyata susah juga ya. Padahal itu bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Tapi kok ternyata dari sisi penulisan banyak yang salah. Nah itu sebenarnya. Iya. Iya. Oke. Makanya saya langsung sadar, waduh, selama ini kita pintar menuturkan bahasa Indonesia, ternyata sudah masuk tesnya. Ternyata setelah masuk tesnya, waduh, susah juga ternyata. Oke. Nah, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan ini Pak Taufan sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita ini, khususnya ini mengajak kepada generasi muda, ayo lebih cintai terhadap bahasa daerah kita ini. Silakan, Taufan. Iya. Ya. Iya, jadi barangkali ada yang ingin bergabung, saya coba terima dulu telepon. Oke, terputus. Baik, mungkin itu tadi ya, berkaitan dengan bahasa daerah, jangan sampai punah, jangan sampai kita kehilangan penuturnya, dan jangan sampai kita bahasa daerah itu asing di telinga kita, sementara bahasa asing tidak asing di telinga kita. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini ya terputus-putus jaringan barangkali. Ya, dari siapa Pak? Demangka di Pangkep. Demangka, silakan. Demangka apa yang ini ditanyakan ini? Tarik dengan anunya nih materinya. Ya. Begini, saya punya orang tua ini dari ibu Bugis. Ya. Kemudian bapak Makassar. Ya. Dan kita ketahui bersama ada beberapa itu bahasa dengan bahasa Makassar dengan bahasa Bugis ada perbedaan. Tapi yang sering saya dipakai di sini kan Makassar. Dan ada yang beberapa bahasa yang kalau dibugiskan itu bahasa Makassar dan dibugiskan agak lain pengertiannya. Bagaimana menyikapi hal ini? Contohnya Demangka. Bahasa sambil kalau dialek Pindrang itu barra. Oh. Kalau barra kan artinya kan kalau bahasa Makassar itu seperti sejenis bedak. Itu salah satu. Iya. Okay. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan ini Pak Taufan ini, tanggapan dari pendengar kita dari Pangkep. Di sana itu dua bahasa Indonesia, bahasa Makassar dan Bugis. Jadi kadang bercampur pada saat penuturannya. Ya.
Iya. Makan. Ya. Iya. Ya, tergantung dari penuturnya, dari menggunakan bahasa apa. Ya, persislah banyak sekali hal-hal yang kita jumpai terjadi perbedaan penafsiran ya, tergantung bahasa yang digunakan. Oke, sama kalau orang Jawa bilang, ayo sholat dilanggar. Kok sholat dilanggar? Jadi kalau kita melihatnya bahwa ini orang bahasa Indonesia, ya jelas salah. Tapi kalau konteksnya bahasa Jawa, ya sholat itu dilanggar berarti sholatnya di musola. Baik, terima kasih Pak Taufan atas waktunya. Sudah berbagi inspirasi. Ini luar biasa nih ilmu yang kita dapatkan ini berkaitan dengan melestarikan bahasa daerah. Terima kasih sekali lagi Pak Taufan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.